Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Babil, NIM 858948209 dari UPBJG UP Jember, Pojok Bondowoso. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mata kuliah praktikum IPA di SD, di mana saya akan praktikum mengenai pertumbuhan, perkembangan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup guna kelangsungan jenisnya. Seperti kita ketahui bersama, baik hewan maupun tumbuhan berkembang biak baik secara generatif maupun vegetatif. Selain itu, perkembangan vegetatif buatan pada tumbuhan dapat terjadi melalui stek, cangkok maupun menempel. Nah, perkembangan tumbuhan tinggi dilakukan dengan alat khusus seperti bunga. Bunga pada umumnya terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, dan hiasan bunga. Namun, bagian yang terpenting dari bunga adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Bunga tersendiri dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Disebut bunga lengkap apabila suatu bunga mengandung seluruh komponen seperti kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Sebaliknya, bila salah satu komponen bunga tersebut tidak ada, disebut bunga tidak lengkap. Selanjutnya, saya akan mengamati struktur bunga pada salah satu bunga yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu sudah ada di sini bunga sepatu. Sebelum melakukan identifikasi terhadap bunga, diperlukan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, struktur bunganya sendiri. Yang kedua, HP yang digunakan kameranya untuk melihat bagian inti terdalam dari bunga. Yang ketiga, ada pinset, ada silet, dan ada lembar untuk mengamati dan mencatat tentang struktur bunga ini. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Pertama, mengamati bagian bunga ini, bunga sepatu ini, tanpa merusaknya. Dimana di sini sudah ada bagian kelopaknya yang berwarna hijau, ada mahkotanya yang berwarna sangat merah, ada tangkai putih, ada benang sari, ada putih. Nah, lalu saya akan mengamati bagian kelopaknya yang berbentuk lonceng yang berwarna sangat hijau, dan mengamati pula mahkota bunganya yang berbentuk corong yang sangat berwarna merah. Nah, selanjutnya saya akan mengamati struktur bunga pada bunga sepatu ini. Ada ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, tangkai putih, benang sari, dan ada putih. Nah, selanjutnya saya akan mengamati pula bentuk dari kelopak bunga ini yang berbentuk lonceng dan mahkotanya yang berbentuk corong dan warna yang sangat merah. Selanjutnya, untuk mengamati benang sari, kita harus menyingkirkan dulu mahkota bunganya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah benang sari ini, yang jumlahnya 86. Lalu kita amati bagian putih yang ada di ujung ini. Selanjutnya, saya akan mengamati bagian ovarium yang ada di dalam kelopak bunga. Kita akan belah terlebih dahulu bagian kelopak bunganya, lalu kita buka. Nah, ini adalah bagian ovarium dari bunga sepatu, dan di sini ada bakal biji. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa bunga sepatu memiliki bagian-bagian utama yang lengkap, dimulai dari kelopak, mahkota, terus ada benang sari, dan ada putihnya. Setiap bagian memiliki fungsi dalam proses reproduksi tumbuhan, seperti kelopaknya berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup, mahkotanya bunganya berwarna mencolok untuk menarik perhatian serangga untuk penyerbukan. Selanjutnya, benang sarinya. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari, dan putih atau alat kelamin betina yang terdiri dari ovarium, tangkai putih, dan kepala putih sebagai tempat terjadi penyerbukan dan pembuahan. Dengan demikian, bunga sepatu termasuk bunga yang sempurna karena memiliki benang sari, putih dalam satu bunga, serta memiliki struktur lengkap yang mendukung proses perkembangbiakan secara generatif. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana saya akan mengamati pertumbuhan perkembangan kacang hijau. Selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana saya akan mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada biji kacang hijau, ada botol, terus ada kapas, air secukupnya, dan lembar pengamatan. Nah, langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya sudah merendam biji kacang hijau selama 6. Dan selanjutnya saya akan memasukkan kapas terlebih dahulu ke dalam botol dalam posisi begini.
Nah, karena botol sudah terisi dengan kapas, selanjutnya kita sisipkan 6 biji kacang hijau pada botol ini. Tambahkan, selanjutnya simpanlah di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 1 minggu. Jika di tempat yang tidak langsung terkena matahari. Setelah beberapa hari, setelah terlihat bahwa kecambah yang saya tanam atau kacang hijau sudah tumbuh kuat ke atas dan sudah muncul daun di atasnya. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek mencangkok pada pohon jambu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui cara memperbanyak tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mencangkok, serta memahami bagian-bagian batang yang terlihat dalam proses ini. Sebelum melakukan pencangkokan pada pohon jambu, saya akan terlebih dahulu menyiapkan alat-alat dan bahan. Yang pertama yaitu pisau, yang kedua plastik, yang ketiga ada tali rafia, ada botol air mineral, dan ada tanah, dan juga tentunya ada pohon jambu yang ada di sekitar saya. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu mencari pohon jambu yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda, yang batangnya biasanya berdiameter 1-2 cm. Dan inilah pohon jambu yang akan saya jangkau. Langkah yang kedua yaitu kupas kulit batang sepanjang 5-10 meter pada bagian yang halus dan tidak terlalu dekat dengan cabang utama. Ini cabang utamanya dan ini yang akan dicangkok. Kita di sini saja. Nah, pada saat mengelupas kulit batang akan terlihat bagian-bagian batang. Kita kupas terlebih dahulu. Kulit terluar atau kulit epidermis, lapisan terluar batang yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya dari gangguan luar. Warnanya biasanya coklat atau kehijauan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada lapisan kambium. Lapisan ini tipis berwarna hijau muda yang berada di antara kulit dalam dan kayu. Kambium ini sangat penting karena berperan dalam pertumbuhan batang. Nah, ini yang berwarna coklat ini adalah kayu atau silem, bagian keras di dalam batang yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Pada proses mencangkok, bagian kambium harus dihilangkan atau dikikis sampai bersih. Tujuannya agar aliran hasil fotosintesis dari daun ke akar terhenti, sehingga zat makanan menumpuk di bagian luka dan merangsang pertumbuhan akar baru. Setelah dikikis, kita tunggu selama 6-12 jam. Nah, setelah kita tunggu selama 6-12 jam, bagian dalam batang sudah terlihat sangat kering. Selanjutnya saya akan balut bagian yang telah dikupas atau yang diikis, yang ditinggal selama 6 jam, lalu kita bungkus menggunakan botol air mineral ini. Selanjutnya kita potong seperti ini pada gelas botol air mineral. Cut ya? Enggak. Cut ya? Kan perlu disiram secara rutin agar tetap lembab selama 1-2 minggu agar akar mulai tumbuh di bagian tersebut. Nah, setelah beberapa minggu setelah hasil dari cangkokan saya bahwa cangkokan yang saya lakukan telah berhasil dan cangkokan menghasilkan akar baru. Kita lihat bagian ini, akarnya sudah muncul. Nah, apabila sudah tumbuh akar seperti ini, pohon jambu ini bisa dipotong dan bisa ditanam di tempat yang lain. Nah, dari praktek mencangkok pohon jambu ini dapat disimpulkan bahwa mencangkok merupakan cara pembanyakan vegetatif buatan yang memanfaatkan bagian batang tanaman dengan cara mengupas kulit dan kambiumnya agar tumbuh akar baru. Hasil cangkok dari kegiatan praktik yang telah saya lakukan yaitu mengidentifikasi struktur bunga sepatu, menanam biji kacang hijau hingga tumbuh dan mencangkok pohon jambu, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan serta perkembangbiakan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa makhluk hidup bersifat dinamis, terus tumbuh, berkembang, dan berproduksi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian dari video praktikum mata kuliah IPA di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.